sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau perlu direkam, ya, karena saudara akan menemukan di sini rahasia yang besar tentang kehidupan bahkan nyawa kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong supaya kami tidak mengucapkan kata-kata kutuk terhadap diri kami sendiri, rumah tangga kami, atau orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 19. Kejadian 35 ayat 16 sampai 19. Demikian.
bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembus nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yakni Bethlehem. Amin. Saudara pemirsa, kita mendengar dua orang nenek yang melahirkan. Siapa itu? Yang satu adalah Sarah. Dan Sarah sesudah dia melahirkan masih hidup 40 tahun lagi. Dia membesarkan Ishak. Kemudian siapa lagi yang berikutnya? Itu Elisabeth. Elisabeth dalam Lukas pasal 1. Elisabeth melahirkan sesudah dia usia tua. Mungkin sudah 80 tahun umurnya. Tapi melahirkan dengan aman dan nyaman sekalian, sehingga dia bisa membesarkan Yohanes Pembaptis, anaknya itu. Tapi kenapa di sini kemudian Rahel yang masih muda itu kemudian melahirkan sulit dan meninggal? Inilah yang saya katakan tadi, saya ingin sampaikan rahasia kepada saudara-saudara sekalian, yang tolong jangan pernah dilupakan. Ia mengucapkan kata-kata kutuk untuk dirinya sendiri. Hati-hati, ini konsep perjanjian lama. Tapi kalau sudah tidak percaya, nanti baca sendiri dari 1 Petrus 1, 18-19. Di sana juga bicara tentang kutuk. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca dari Kejadian pasal 30, Kejadian pasal 30 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, Lea, ya. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Dia mengucapkan kata-kata kutuk untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pesan saya kepada pemirsa, terutama pasangan-pasangan muda, tolong jangan mudah ucapkan, "Susah sekali rumah tangga kita ini, kita cerai aja." Itu hanya emosi sejenak. Tapi ingat, ada 3 yang dengar. Satu ialah pasanganmu yang dengar. Yang kedua ialah iblis. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang dengar. Ingat, iblis langsung bekerja, beroperasi dia. Dengar, Rahel mengucapkan kata-kata kutuk. Lahir anak pertama. Itu. Tidak apa-apa. Lahir anak pertama siapa? Yusuf. Lahir anak kedua siapa? Itu tadi Benyamin. Dan dia meninggal. Masih muda sekali. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, tolong jangan ucapkan kata-kata kutuk. Ini yang mungkin saudara kaget mendengarkannya. Kalau saudara berkunjung ke rumah sakit, ini mungkin tim diakonia dari satu gereja, atau saudara pergi melihat mungkin kerabat saudara sekalian di rumah sakit, kemudian saudara datang ke sana, itu yang mati terakhir itu telinga, saudara sekalian. Jadi walaupun orang itu sudah koma, dia masih bisa dengar. Oh, saya sudah sering kali, tidak tahu berapa ratus kali saya sudah membimbing orang yang sudah koma terima Yesus. Betul, saudara sekalian. Langsung setelah terima Yesus, mukanya berubah. Ada keyakinan keselamatan. Dia meninggal memang kemudian, tapi meninggal dengan tersenyum. Kalau sudah berkunjung ke rumah sakit, jangan bisik-bisik, ya. Pesan saya kepada saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau berkunjung, jangan bisik-bisik. Kemudian bilang, "Shh, itu kayaknya parah om itu." Dia dengar,
nanti habis kalian berkunjung dia mati. Kenapa? Sudah mengucap kata-kata kutuk, katakan parah. Kalau sudah berkunjung, katakan, semua katakan, selama dia masih bernapas, dia masih punya harapan. Dia dengar itu. Ya. Berkali-kali saya mengalami itu, saudara sekalian. Satu kali saya mendoakan seorang ibu di Kalimantan Barat, dia sudah koma di ruang ICU, saudara sekalian. Kemudian apa? Saya doakan dari Batam sini. Ya, doakan dengan telepon, dengan video call, karena ada adiknya di sini. Saya berdoa, dia langsung bangun, saudara sekalian. Langsung bangun, sembuh. Ya, itulah sebabnya saya mengajak kita hari ini, tolong ucapkan kata-kata apa? Lawan kata kutuk apa? Berkat. Ucapkan kata-kata berkat dalam rumah tangga saudara sekalian. Katakan demikian. Kalau kalian sedang konflik dalam rumah tangga, katakan, sesulit apapun rumah tangga kita, ada Yesus di atas sana yang pasti menggenggam rumah tangga kita sampai nanti kita dipisahkan oleh maut. Itu kan yang kita ucapkan waktu kita menikah, kan? Sampai maut memisahkan. Gelombang, semua rumah tangga mengalami gelombang. Semua mengalami masalah seperti di sini, ya. Bagi Rahel, dia tidak punya anak. Nah, maka dia teriak harusnya dia mulai begini, Yakub, tolong berdoa untuk saya. Itu dia. Yakub siapa? Yakub adalah kepala rumah tangga. Tolong doakan saya supaya saya punya anak. Sudah masih ingat? Orang tua mereka siapa? Ishak. Waktu itu Ribka tidak punya anak, dan kemudian dia berdoa, dan kemudian mereka punya anak kembar, salah satunya itu Yakub dan Esau. Mari sekarang saya mengajak kita, bebaskan mulut kita dari kata-kata kutuk dan ucapkanlah kata-kata berkat, sesulit apapun jalan yang engkau alami. Mari kita bersyukur dan berdoa sekarang. Saya mau mendoakan semua rumah tangga saudara-saudara sekalian. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua rumah tangga sekarang Tuhan, supaya Engkau melawat mereka semua sehingga oleh anugerah Tuhan, semua saudara kami ini mengalami lawatan Tuhan dan tidak seorang pun yang mau mengucapkan kata-kata kutuk dalam rumah tangga mereka, supaya mereka aman sampai maut memisahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.